Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan ketahuilah, nikmat yang besar, nikmat yang agung adalah nikmat hidayah. Diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketakwaan dan keimanan. Ini merupakan kenikmatan yang sangat agung, yang hendaknya senantiasa kita mensyukurinya. Dan juga nikmat-nikmat apapun yang kita rasakan itu semua dari Allah. Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kenikmatan apa saja yang ada pada diri kalian itu adalah dari Allah. Maka kita syukuri nikmat itu dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan ketika kita syukuri, maka Allah akan menambah nikmat itu. Allah akan menambah nikmat tersebut dengan kenikmatan yang banyak. Demikian juga dengan mensyukuri nikmat, nikmat itu tidak akan hilang dari orang tersebut. Kita berupaya untuk menunjukkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya dan melakukan ketaatan ini sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara juga bentuk dari syukur kepada Allah Ta'ala. Dan juga berupaya untuk menapaktilasi, mencontoh, yakni akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan terkait dengan hal ini juga, yakni tentang akhlak-akhlak atau hadis-hadis akhlak. Dan masih dalam pembahasan tentang, yakni hadis tentang larangan marah, la taghdab. Terkait dengan masalah ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Sekarang masuk di dalam masalah masih berkaitan dengan arifku, yaitu sifat atau sikap lemah lembut, bersikap lemah lembut. Qala Abdul Razak Hamidullah Ta'ala rahimahullah, wa rifqu yuzayyinu al-umur wa yujamilul khayah wa yukamilul iman wa tatahaqqaqu bihi lil abdi al-khairiyah wa yanalu bihi masolihah wa ma'aribahu wa ghayatihi min umuri dinihi wa dunyah. Arifku, kelemah lembutan, sikap lemah lembut ini akan menghiasi semua urusan, semua perkara akan menjadi indah, akan menjadi indah atau memperindah kehidupan, dan akan menyempurnakan keimanan. Dan dengan kelemah lembutan tersebut, seorang hamba akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan dengannya dia akan memperoleh kemaslahatan dan juga tujuan-tujuannya di antara urusan-urusan agamanya maupun dunianya. Barang siapa yang memperhatikan sirah Nabi kita Rasulullah SAW, niscaya dia akan mendapati bahwasannya sirah Nabi penuh dengan sifat atau sikap arifku ini, arifku wal anat, yakni sikap kelemah lembutan dan tidak gampang, yakni marah, dan tidak gampang melakukan sesuatu dengan serampangan.
Dia akan mendapati seorang Nabi penuh dengan akhlak-akhlak fadilah, akhlak-akhlak yang mulia, wal adab al-kamilah, dan adab-adab yang sempurna. Bahkan alaihi salatu wassalam qudwatan lil alamin, dan adalah Rasulullah SAW ini menjadi suri tauladan yang baik, qudwah, contoh yang baik untuk segenap alam, untuk semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Allah tak berfirman, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terdapat suri tauladan bagi kamu sekalian, terdapat contoh yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhir. Dan barang siapa yang menelaah, memperhatikan sirah beliau yang harum, niscaya dia akan mendapati kekaguman di dalam mempraktikkan yang beliau praktikkan sifat arifki ini. Arifku yaitu kelemah lembutan di dalam muamalah beliau, dalam urusan-urusan beliau semuanya. Allah Ta'ala telah berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta fadzan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau ini kasar dan keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekitar. Ini ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 159. Pernah suatu ketika Nabi didatangi oleh seseorang, yaitu wali sa'ahadun ala wajil ardi abghadu ilai minhu, oleh seseorang yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kemudian setelah ia melihat, datang pada Nabi, melihat Rasulullah SAW dan juga melihat kelemah lembutan dan muamalah beliau, maka saat itu pula ia berubah menjadi seorang yang paling dia cintai di muka bumi. Asalnya orang yang paling dia benci di muka bumi. Dan setelah ia melihat beliau dan melihat kelemah lembutan Rasul, muamalahnya Rasul, ini berubah menjadi orang yang paling dia cintai di muka bumi ini. Perhatikan dalam hal ini kisah Islamnya Sumamah bin Usal, yakni penghulu ahli Yamamah, penduduk Yamamah, pemimpin ahli Yamamah radhiyallahu anhu. Ketika ia belum masuk Islam, ia didatangkan, dibawa, kemudian diikat di salah satu tiang di antara tiang-tiang di masjid. Lalu beliau alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW ini melewatinya. Melewatinya dan berbicara dengannya dan berbicara dengan lemah lembut, hingga akhirnya ia mengumumkan, memperlihatkan keislamannya radhiyallahu anhu. Semaqala, kemudian ia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi ma kana ala arti wajhun abghadha ilayya min wajhika. Faqad asbaha wajhuka akhabba wujuhi kulliha ilayya. Wa wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinika. Wa asbaha dinuka akhabad din ilayya. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladika. Fa asbaha baladuka akhabba bilad ilayya. Rawahu Ahmad. Ya, ketika itu belum masuk Islam, ketika kemudian Nabi melewatinya dan berbicara dengannya, berbicara dengan lemah lembut, akhirnya Usal
Sumamah bin Usal ini mengatakan, wahai Muhammad, demi Allah, dulunya tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling aku benci daripada wajahmu, wajah engkau ya Muhammad, gitu kan. Dan sekarang sungguh wajahmu, wajah Anda, wajah engkau itu adalah wajah yang paling aku cintai, yang paling aku cintai. Dan demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci daripada agamamu. Dan sekarang agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Dan demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci daripada negerimu. Dan sekarang negerimu menjadi negeri yang paling aku cintai. Rawahu Ahmad. Maka sahabat ini radhiyallahu anhu ini berubah, cepat sekali berubah. Yang dulunya tidak ada seseorang yang paling dia walaisa sakhsun ahabba ilaihi min Rasulullah wala ardun ahabba ilaihi min ardi alaihi wasallam. Yang dulunya paling dibenci, akhirnya ya tidak ada seseorang yang paling dia cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada bumi yang paling dia cintai daripada bumi alaihi salatu wasallam, tempat negerinya alaihi salatu wasallam. Dan tentang kisah-kisah kelemah lembutan Nabi ini banyak sekali. Di antaranya perhatikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, bainama nahnu fil masjid ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijaa Arabiyyun faqama yabulu fil masjid faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusrimuhu da'uhu fatarakuhu hatta bala summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was sholati wa qiraatil Qur'an. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa amara rajulan minal qaumi faja'a bidalwin min ma'in fasannahu alaihi rawi Muslim. Ya, kisah ini sering kita dengar ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, ketika kami sedang berada di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang badui. Orang badui itu orang pedalaman, ya, orang jauh dari kota. Datang seorang badui lalu tiba-tiba berdiri kencing di pojok masjid. Nah, ingat masjidnya Nabi ketika itu kan tanah, cuma tanah aja. Di pojok masjid, ya mungkin menjauh lah, di pojokan masjid itu kencing di situ. Maka para sahabat Rasulullah SAW langsung menegurnya lah, mah, apa ini? Masjid dikencing ini kan? Nah, langsung diingkari lah perbuatan orang Badui itu. Tapi apa kata Nabi? Anas mengatakan, ia mengatakan lalu Nabi bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau hardik dia, jangan engkau marahi, jangan engkau bentak, biarkan aja dia, biarkan dia. Nah, akhirnya mereka pun, para sahabat pun membiarkan sampai dia selesai kencingnya. Nah, kemudian sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu, memanggil. Setelah itu dipanggil Nabi. Lalu Nabi mengatakan kepada orang Badui ini, sesungguhnya masjid ini tidak baik untuk dikencingi kayak gini gitu ya. Tidak baik masjid ini untuk terkena kencing semacam ini. Wal qadar, tidak boleh juga dikotori. Sesungguhnya masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan untuk sholat, dan serta untuk baca Al-Quran.
atau sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas mengatakan lalu Nabi memerintahkan seseorang untuk diambilkan air 1 timba. Kemudian air itu diguyurkan di tanah yang bekas dikencingi oleh orang Badui itu. Rawahu Muslim. Demikian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, dakhala Arabiyyun al-masjid. Ada seorang Badui masuk ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Dan Rasulullah SAW duduk. Faqala, lalu dia mengatakan, Allahumma ighfir li wa li Muhammadin wa la taghfir li ahadin ma'ana. Fadhahika Rasulullah SAW wa qala laqad ihtadharta wasi'an summa walla hatta idza kana fi nahiyatil masjid fasaja yabul. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, ada seorang dari Badui masuk masjid dan Rasulullah duduk, lalu dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau ampuni siapapun bersama kami. Yang lain kau usah diampuni, ya. Ampunilah aku dan Muhammad saja. Maka Rasulullah pun tertawa dan mengatakan, engkau telah mengecilkan sesuatu yang luas. Ampunan Allah itu kan sangat luas. Sumawala, kemudian dia sumawala, ia berpaling hatta idza kana fi nahiyati masjid, hingga ketika ia berada di nahiyati masjid, di pojok masjid, fasaja yabulu. Faqala Arabiyu, maka orang Badui itu setelah mengetahui, setelah memahami, mengatakan, faqama ilayya bi abi wa ummi. Lalu berdirilah beliau mendekat kepadaku demi ayah dan ibuku. Walam yu'annib, beliau tidak marah-marah. Walam yasubu, tidak mencaci maki dan mencela. Faqala, beliau hanya mengatakan, sesungguhnya masjid ini tidak untuk dikencingi. Sesungguhnya ia dibangun untuk berzikir kepada Allah dan untuk sholat. Kemudian beliau memerintahkan ambilkan air 1 timba dan kemudian diguyurkan di kencingnya. Rawahu Ibnu Majah. Tadi rawahu Muslim, ini riwayat Ibnu Majah. Demikian juga hadis yang berikutnya. Ini banyak riwayat tapi maknanya hampir sama. Supaya untuk mengetahui lafaz-lafaz hadis ini dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Arabiyan bala fil masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang Badui kencing di masjid. Fasaru ilaihi nasu liyaqau bihi. Lalu orang-orang akhirnya datang kepadanya liyaqau bihi. Jadi untuk menegurnya gitu kan. Faqala lahum Rasulullah SAW, da'uhu wa ahriku ala baulihi zanuban min ma'in. Sudah, biarkan saja dia, dan setelah itu siramlah air kencingnya dengan setimba air gitu kan. Au sajlan min ma'in. Fa inna ma buistum muyassirin wala tub'asu mu'assirin. Masyaallah. Sesungguhnya kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan tidak diutus untuk memberikan kesulitan-kesulitan. Di hadis yang lain bukan yasiru wala tu'asiru, permudah jangan dipersulit. Basiru wala tunafiru, berilah kabar gembira jangan engkau jadikan mereka lari. Ini. Jadi apa? Hadis riwayat Imam Bukhari ini banyak faedah di sini. Di sikap, bagaimana sikap lemah lembutnya Nabi menghadapi orang. Nah, sabda Nabi, da'uhu, biarkan ia, tinggalkan ia, maksudnya sudah, utrukuhu, biarkan dia menyelesaikan kencingnya di tempatnya. Karena kalaulah di stop,
di stop, nanti tiba-tiba pet, keluar langsung pet, mampet. Nah ini bisa menimbulkan madorot, bisa menjadikan madorot baginya. Dan kalaulah dia kemudian akhirnya orang-orang itu mendirikan dia di tengah-tengah kencingnya, akhirnya dia bisa jadi lari, kencing belum selesai, akhirnya najisnya kemana-mana, ya ke pakaiannya, ke badannya, dan ke tempat-tempat yang banyak, menyebar akhirnya najisnya, ya kan? Jadi, ya di sini banyak faedah. Ini menunjukkan yang pertama, yakni sikap lemah lembutnya Nabi. Dan tidak menghadapi orang itu disesuaikan dengan kondisinya. Orang ini orang Badui ini orang pedalaman yang biasa mungkin hidup di hutan atau di jauh dari perkotaan. Jadi mikirnya biasanya kan kencingnya nyisis kencing, ya kan? Biasa mungkin pokoknya menjauh sedikit dengan orang kencing. Nah, ini masjid jadi tanah, dipikir sama saja diperlakukan semacam itu. Wong belum tahu ilmunya, maka sikapnya kayak begitu. Kadang memanggil Nabi juga langsung ya Muhammad, enggak ya Rasulullah, ya Muhammad. Nah, Nabi dipanggil namanya saja. Makanya sikapnya tadi dibedakan antara orang yang sudah ngerti dengan orang yang belum tahu. Ini kita ambil pelajaran. Maka ketika kita menghadapi orang kok orang ini mungkin masih jahil, belum tahu, omongannya kadang kasar, sikapnya kadang melakukan sesuatu yang harusnya enggak sesuai dengan syariat, semacam tadi masuk kencing di masjid, gitu kan. Tapi nggak langsung disikat, nggak langsung ditegur, langsung dimarahin. Biarkan dulu. Karena nanti ketika ditegur menimbulkan madorot lebih banyak. Kalau dibiarkan madorotnya mungkin satu, yaitu apa? Tempatnya menjadi najis. Cuma satu titik. Habis itu diguyur selesai, disiram selesai. Kalau seandainya ini ditegur, dibentak, dia lari, kencingnya belum selesai, ya tadi itu madorotnya lebih banyak. Belum lagi nanti mungkin menjadikan madorot kepada orang itu. Maka ini juga ada kaidah, Pak. Apabila ada dua hal yang sama-sama sebenarnya tidak boleh, ini juga memberikan madorot, ini memberikan madorot, tapi enggak bisa, tidak harus dilakukan, maka pilih yang terkecil madorotnya. Pilih yang dampak negatifnya lebih kecil. Tidak boleh melakukan sesuatu yang menimbulkan madorot lebih besar lagi. Nah ini, jadi di sini pilih sesuatu yang madorotnya lebih kecil, semacam tadi. Kencing cuma satu titik, nanti siram selesai. Nanti kalau dibuat lari-lari tambah banyak. Contoh misalkan, di sini belum ada kan anak kencing di sini. Seandainya nih, andainya kita dulu ada di pondok itu akan jamaah akan banyak waktu di pondok dulu itu. Ya sudah, anak-anak kencing, ya, biarkan aja, jangan tambah dibentak-bentak. Nanti tambah kencing belum selesai anak-anak lari-lari, tambah semuanya kena. Udah dioper aja situ aja, kencing situ udah, biarkan nanti karpetnya dikulung kemudian dipel gitu kan, udah gitu. Jadi dibiarkan aja, dia nggak apa-apa, nangis saya kadang-kadang biasa dikebelet kan, nah itu. Nah, misalkan terjadi semacam itu, jadi berpikir jangka panjang, namanya anak-anak. Saat itu dibentak, ditambah madorotnya banyak, ya kan? Jadi hal semacam ini perlu. Ini namanya rifku itu nggak segera langsung hukum, tendang, enggak. Pikir dulu gitu, dipikir dulu. Nah, kadang ada juga orang yang sudah tua, kadang nggak sabaran juga kadang anak-anak itu, namanya anak-anak, tapi tetap diarahkan. Jadi hal-hal semacam ini namanya rifku itu. Jadi nggak langsung dihukum, disikat. Bisa jadi dengan itu setelah dijelaskan ternyata memang dia nggak tahu, gitu kan? Dia nggak tahu. Nah, sikap-sikap semacam itu ini penting. Apalagi memang dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi dari atasan ke bawahan. Kan melampiaskan marah itu cepat aja loh, atas dari ke bawahan. Tapi itu Nabi, ya kan? Manusia paling ya pimpinan lah di situ. Nah, di sini ini juga menjadi pelajaran ya, kadang orang yang
di atas, paling atas sih biasanya lebih lemah lembut daripada orangnya kopral-kopral, yang mana bawaan-bawaan ini kadang kan sikapnya kadang ya karena ketegasan, dia begini gitu kan, udah nggak boleh gini-gini. Dari satu sisi mungkin nggak bisa disalahkan, tapi memang mempengaruhi. Ketika orang itu biasanya semakin tinggi ilmunya, kadang semakin kasar apa semakin lemah lembut. Biasanya semakin lemah lembut, pandangannya semakin jauh luas gitu loh, semakin luas. Nah, ini berikutnya lihat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bahwasanya ia telah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah telah datang kepadamu suatu hari yang itu lebih dahsyat? Nah, cobaan itu engkau rasakan daripada perang Uhud. Faqala, maka beliau mengatakan, laqad laqitu min qaumiki, sesungguhnya aku pernah mendapati dari kaummu, dan itu lebih dahsyat daripada apa yang aku dapati dari mereka di hari Aqabah. Dari Aqabah, aratu nafsi, ketika aku aku tawarkan gitu, aku paparkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdil Kulal. Namun ia tidak menyambutku, gitu. Tidak memenuhi apa yang aku inginkan. Ditawarkan ini ketika awal dakwah. Fantolaktu, maka aku pun pergi, dan aku sangat sedih gitu kan. Mahmumun ala wajhi. Falam astafiq ila biqarnin sa'alib. Lalu aku tidaklah sadar kecuali di daerah Qarnu Sa'alib. Farafa'tu ra'si, lalu aku angkat kepalaku ke atas. Faida ana bi sahabatin qad adullani. Ternyata tiba-tiba di situ ada awan yang menaungiku. Dan aku melihat di situ ada Jibril, malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril memanggilku. Lalu mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Jadi ini mau dakwah. Di kisah yang lain itu di daerah Taif ya. Nabi mengajak berdakwah, diajak dakwah baik-baik, tambah nggak ditanggapin, kemudian telah dilemparin gitu kan. Maka Nabi Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar ucapan kaummu terhadap engkau ya Rasulullah. Wa maruddu alaika, dan apa jawaban mereka kepadamu. Diajak baik-baik, tambah ngolok, ngecek, menyakiti gitu kan. Wa qad ba'asa ilaika, dan Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar engkau memerintahkan kepadanya apa yang kau inginkan terhadap mereka. Kalau kau inginkan gunung itu diangkat oleh malaikat supaya ditimpakan ke negeri, ke kampung yang kurang ajar itu gitu maksudnya, silahkan aja. Sampai ditawari begitu. Qala fanadani malakul jibal. Nabi mengatakan, maka malaikat penjaga gunung memanggil aku, wa salama alayya, dan mengucapkan salam kepadaku. Semakala, kemudian ia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qaula qaumika laka, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu yang diucapkan kepada engkau. Wa ana malakul jibal, dan aku ini adalah malaikat gunung, menjaga gunung. Wa qad ba'asani rabbuka ilaika litamurani bi amrika, dan sungguh Allah telah mengutusku, Tuhanmu telah mengutusku kepadamu agar engkau memerintahkan aku untuk melakukan apa yang engkau perintahkan. Famasita,
sesuai dengan apa yang kau inginkan. In syi'ta an udbiqa alaihim al-aqsabaini. Jika engkau mau, aku akan timpakan dua gunung ini kepada mereka. Ya, sangat bisa, ya kan? Sangat mungkin dong. Ini malaikat jaga gunung. Faqala lahu, kira-kira jenengan ditawari ngono ya apa? Tawari malaikat yang nawari ini. Gimana? Dari Nabi umatnya kurang kayak begitu. Apa kata Nabi? Faqala lahu, ini yang digaris bawahi di sini, sikap rifkunya, sikap lembutnya Rasulullah, sikap lemah lembutnya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada malaikat itu, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bi syai'a. Muttafaqun alaih. Jangan akan justru gitu. Bahkan justru aku berharap semoga Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka nanti orang-orang yang beribadah kepada Allah semata, yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Muttafaqun alaih. Kalau seandainya langsung dibinasakan, mati semua, ya kan? Tapi Nabi jangan. Aku berharap justru Allah akan bisa mengeluarkan dari keturunan mereka, tulang sulbi mereka itu ada nanti anak-anak keturunannya itu yang akan mentauhidkan Allah, yang akan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini. Dan semakna dengan ini juga jadi banyak semacam ini. Kemudian juga perhatikan, ini menunjukkan betapa besarnya sikap lemah lembut Nabi. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu telah berkata, ketika aku sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau rajulun minal qaum, tiba-tiba ada seorang yang bersin. Ketika pas aku sedang sholat bersama Nabi, ada orang yang bersin. Fakultu yarhamukallah. Maka aku pun langsung otomatis menjawab yarhamukallah, kan begitu kan, mendengar orang bersin. Yarhamukallah. Faromani al-qawmu bi absarihim, maka semua orang memandangku, mendeli gitu, memandangku. Sholat kok ngomong begitu. Fakultu wa sukla umiyah masa nukum. Ini menyesal, ada apa ini ya? Kenapa kamu kok memandang aku kayak begitu? Tanduruna ilayya, kau melototin aku gitu kan. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Akhirnya mereka menepuk-nepuk paha mereka sendiri. Falamma ra'aituhum yusammitunani, tatkala aku melihat mereka menyuruh aku diam dengan kodenya itu. Akan tetapi lakini sakatuhu, akan tapi aku diam, aku pun diam. Maka falamma sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabi abi wa umi ma ra'aitu mu'aliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai mengerjakan salat, maka demi ayahku, dia dan ibuku, ini ungkapan untuk menguatkan apa yang mau disampaikan oleh orang Arab ini, aku tidaklah melihat ada seorang guru pengajar sebelumnya maupun setelahnya yang lebih bagus pengajarannya, cara pengajarannya daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demi Allah, maka haroni, beliau tidak menghadik aku, tidak memukul aku, wala satamali, tidak mencaci maki aku, katanya. Kalau ia mengatakan, Nabi mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihu wal takbiru wa qiraatul Quran, rawahu Muslim. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya sholat ini tidak boleh di situ ada ucapan manusia. Sesungguhnya sholat itu ada berisi tasbih, ucapan tasbih, takbir, dan juga bacaan Al-Quran, rawahu Muslim. Jadi nggak dimarahin, yang lain mendeliti ini enggak, cuma diomongin begitu aja. Ini contoh, ya mas, kelemah lembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini lebih anu lagi, dahsyat lagi.
Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu telah berkata, sesungguhnya ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Pemuda ini minta izin kepada Nabi ingin berzina di hadapan sahabat yang lain. Faqbala qaumu alaihi fazajaruhu. Maka sahabat-sahabat yang lainnya pun dia memarahi, ini kurang ajar, ini minta izin yang Nabi minta izin zina. Bayangkan ini. Ya marah loh Nabi. Sahabat-sahabat lain pada marah itu. Wa qalu mah. Mereka mengatakan mah ungkapan teguran ini. Mah. Gimana ini? Ini minta, tapi marahlah, dimarahi ini. Apa kata Nabi? Faqala udnu. Maka Nabi mengatakan, Nabi enggak marah. Ayo mendekat, sini mendekat. Mendekatlah kepadaku, dekat. Fadana minhu qariban. Akhirnya pemuda itu mendekat kepada Nabi. Diapakan kira-kira? Dipukul kah? Dibentak? Kok minta izin zina kepada Nabi? Qala fajalasa. Maka sahabat mengatakan fajal, maka dia pun duduk. Qala, lalu ketika sudah dekat dengan Nabi, duduk di hadapan Nabi, Nabi mengatakan, atuhibbu li ummik. Kamu ingin ibumu dizinai? Apakah kamu ingin zina itu terjadi pada ibumu? Ibumu dizinai? Qala la wallah. Enggak ingin. Demi Allah enggak ingin. Jalani Allah bida'aka. Semoga Allah menjadikan aku tebusanmu. Kemudian Nabi bertanya lagi. Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Orang-orang pun tidak ingin ibunya dizinai. Orang-orang pun tidak ingin itu terjadi pada ibu mereka. Kalau Nabi bertanya lagi, fatuhibbuhu afatuhibbu li ibnatika? Bagaimana, apakah putrimu kepingin dizinai orang? Kalau enggak, demi Allah ya Rasulullah, jalani Allahu bida'aka. Kalau Nabi pun mengatakan, orang-orang pun walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Orang-orang pun tidak ingin, manusia semua orang pun tidak ingin putrinya dizinai. Gitu. Kemudian Nabi tanya lagi, apakah engkau ingin itu terjadi pada saudarimu? Nah, dia menjawab, la wallah, tidak ingin ya Allah, demi Allah. Jalani Allahu bida'aka. Qala walan nasu yuhibbunahu li akhwatihim. Orang-orang pun enggak ingin saudari-saudarinya dizinai orang. Zina terjadi pada mereka. Nabi bertanya lagi, apa tuhibbu li amatika? Apakah engkau ingin itu terjadi pada bibimu? Dia menjawab, la, enggak ingin demi Allah. Jalani Allahu bida'aka. Qala, Nabi pun mengatakan, walan nasu yuhibbunahu li ammatihim. Orang-orang pun tidak ingin bibinya dizinai. Qala la wallah. Qala apa tuhibbu li kholatika? Apakah engkau ingin zina itu terjadi pada kholah? Kholah itu adalah bibi dari ibu. Kalau ammah itu bibi dari ayah, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu. Apakah engkau ingin zina itu terjadi pada bibimu dari ibumu, bibimu lah semacam itu. Qala la wallahi jalan ya Allah bida'aka. Tidak ingin demi Allah, semoga Allah menjadikan aku tebusanmu. Masuk ungkapan enggak ingin juga. Qala walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Orang-orang pun tidak ingin bibinya dizinai. Akhirnya apa? Cara berpikir, jejak berpikir orang itu enggak langsung ditegur, jejak pikir. Mau kamu ibumu kena dikayakan begitu? Putrimu, anakmu, kemudian bibimu, saudarimu, bibimu, itu enggak mau. Maka orang-orang pun juga enggak rela. Ini terjadi pada mereka. Akhirnya apa? Qala fa wadu ayadahu alaihi. Coba hafalkan doa ini nanti ya. Ini doanya dari Nabi nih. Lalu Nabi meletakkan tangannya pada orang itu, pada pemuda itu, dadanya. Wa qala Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Didoakan oleh Nabi. Ya Allah, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya.
sucikan hatinya, jagalah kemaluannya. Hafal doa ini boleh kita baca ini, boleh mendoakan untuk kita, anak-anak kita, ya. Allahumma fir zambahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, kemudian sucikan hatinya supaya enggak ada pikiran-pikiran jorok itu. Wa hasin farjahu, jaga kemaluannya. Falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'in, rawahu Ahmad. Maka setelah itu pemuda itu tidak pernah lagi menoleh pada suatu hal semacam itu. Baik kan? Dan mujarabnya pendidikan. Diajak berpikir, komunikasi, dialog, bahasa itu didoakan. Dan terjaga akhirnya pemuda. Jauh dari hal semacam itu. Rawahu Ahmad. Ini pelajaran sangat penting di dalam termasuk di dalam menanggapi tadi orang-orang yang melakukan semacam pemuda, mungkin saudara-saudara kita juga diajak berpikir begitu, ya, diajak berpikir semacam itu. Insyaallah. Dari Sulaiman Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu telah berkata, "Ataina Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatul mutaqarribun. Fa aqamna indahu 20 lailatan. Fadhanna anna istaqna ahlana wa sa'alana amman tarakna fi ahlina. Fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahima. Fa qala irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usolli wa idza hadarati sholatu falyu'adzin lakum ahadukum samaliya ummakum akbarukum." Rawahu Bukhari. Dari Abu Sulaiman Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu berkata, kami telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami ketika itu masih muda, masih muda-muda, ya sebaya kita pokoknya. Faqamna indahu 20 lailatan. Kami tinggal di dekat Nabi, bersama Nabi selama 20 hari, 20 malam. Kurang lebih 3 minggu lah, 20 malam. Lalu beliau mengira bahwasanya kami telah rindu dengan keluarga kami. Lalu beliau bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan di fi ahlina, di keluarga kami. Fa akhbarnahu, maka kami pun mengabarkan itu kepada beliau. Dan beliau ini adalah seorang yang rafiqun rahimah, orang yang lemah lembut dan orang yang penuh kasih sayang. Maka beliau mengatakan, irji'u ila ahlikum, ya sudah, kembalilah kalian ke keluarga kalian. Ajarkan kepada mereka, perintahkan mereka untuk melakukan ketaatan, sholat. Shollu kama ra'aitum usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini pemuda ini kan berguru, ya, mencari ilmu kepada Nabi selama 20 malam, sudah lama meninggalkan keluarga. Udah, sekarang kembalilah ke keluarga kalian. Dan apabila telah datang waktu sholat, segeralah salah seorang di antara kalian azan. Kemudian hendaknya orang yang paling tua di antara kalian mengimami kalian. Rawahu Bukhari. Ini adalah contoh-contoh yang bagus sekali di antara kelemah lembutan alaihi salatu wassalam Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan sangat banyak sekali hal ini di dalam kehidupan beliau. Bahkan disebutkan kehidupan beliau seluruhnya ini penuh dengan sifat kelemah lembutan, berpikir panjang, dan juga muamalah yang sangat bagus dan akhlak yang paling indah. Nah, hadis ini dia tutup dengan perkataan yang mengandung makna yang luas, yang besar. Perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam menjelaskan dasar atau pilar-pilar akhlak yang mulia. Qala rahimahullah, beliau rahimahullah mengatakan, wa husnul khuluqi yaqumu ala arba'ati arkan.
Bagusnya akhlak itu berdiri di atas 4 pilar. Tidaklah tergambar 4 pilar itu kecuali padanya, yaitu yang pertama as-sabr, kesabaran. Yang kedua al-iffah. Yang ketiga as-saja'ah. Yang keempat al-adl, adil. Yang pertama ada yaitu as-sabru, yaitu kesabaran. Kesabaran akan menjadikan seseorang bisa menahan beban derita yang dia alami. Demikian juga wakat bil ghaid, untuk bisa menahan amarah, untuk bisa kaful adza, menahan diri tidak menyakiti orang. Wal khilmu wal anat, bersikap lemah lembut, tidak gampang menghukum. Demikian juga bersikap lemah lembut. Wa adamu taisi wal ajlah, tidak tergesa-gesa di dalam mengambil tindakan dan keputusan. Yang kedua al-iffah. Al-iffah ada menjaga kehormatan diri. Al-iffah akan membawa menjadikan seseorang untuk menjauhi akhlak-akhlak yang rendah, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, yang tercela, baik berupa ucapan atau perbuatan, dan akan membawa dia untuk memiliki rasa malu, malu untuk berbuat tidak baik. Dan malu ini adalah puncak semua kebaikan, dan akan menghalangi seseorang, sifat malu ini menghalangi seseorang untuk berbuat yang keji, untuk berbuat bakhil, untuk berbuat dusta, ghibah dan namimah. Akan bisa menahan diri orang itu dari semua itu. Yang ketiga as-saja'ah. Sikap saja'ah itu pemberani, yaitu hal ini akan membawa seseorang untuk memiliki izzah, harga diri, dan juga isaru ma'anil akhlaqi as-saimi, akan lebih mengutamakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang tinggi. Demikian juga akan menjadikan orang itu mudah untuk memberikan bantuan, pertolongan, yang kepada orang lain, yang ia merupakan saja'atun nafsi wa quwwatuha, yaitu merupakan kekuatan, kejantanan diri, dan juga kekuatan jiwa untuk bisa mengeluarkan sesuatu yang dia cintai dan melepaskannya. Harta itu kan sangat dicintai oleh orang. Ketika orang itu memiliki saja'ah, keberanian yang benar, maka dia akan mudah melepas itu. Demikian juga kan saja'ah ini akan menjadikan orang itu bisa kadmil ghaib, menahan amarah, dan jika bisa bersikap lemah lembut. Karena sungguhnya dengan kekuatan dirinya dan keberaniannya, dia akan bisa menjadi kendali. Jadi untuk tidak melakukan balas dendam atau memukul dan semisalnya. Kama qala ta'ala laisa sadidu bisur'ah innama sadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kemarin telah kita sebutkan muttafaqun alaih, bukanlah orang yang hebat, yang kuat itu ada orang yang menang di dalam bantingan, akan tetapi orang yang kuat ada orang yang bisa menguasai dirinya, mengendalikan nafsunya ketika sedang amarah, sedang marah. Dan itu ada hakikat saja'ah, itulah hakikat keberanian. Saja'ah itu pemberani. Jadi hakikat keberanian itu bisa menahan diri ketika marah. Dan yang keempat keadilan, yaitu yahmiluhu ala itidali akhlaqihi wa tawassutihi fiha. Al-adil maksudnya di sini adalah sikap adil akan menjadikan seseorang bisa berlaku tengah-tengah, bersikap adil di dalam akhlaknya, bersikap tengah dalam akhlaknya, antara ifrat dan juga tafrid. Ifrat itu terlalu berlebih-lebihan, kebablasan gitu. Tafrid ini terlalu teledor. Maka yang tengah-tengah ini yang disunahkan, yang dianjurkan, antara ifrat dan tafrid. Maka akan sikap adil akan membawa seseorang memiliki akhlak yang jud. Jud itu apa? Dermawan, sakhok, mudah memberi. Ini sikap antara tengah-tengah, tidak terlalu pelit dan tidak terlalu diobral begitu.
Demikian juga wala khuluqi syaja'ah, dia akan bisa membawa kepada akhlak yang pemberani, yaitu sikap antara tidak pengecut dan juga tidak ngawur. Tidak pengecut dan juga tidak ngawur, tapi ada perhitungan. Demikian juga membawa akhlak al-hilm, yaitu tengah-tengah antara marah dan juga mahana. Mahana itu yaitu rendah wibawanya. Dia tidak gampang marah tapi juga mempunyai wibawa. Demikian juga sikap adil menjadi tumbuhnya semua akhlak-akhlak yang mulia. Jadi semua akhlak-akhlak yang mulia tumbuh dari 4 hal tadi. Apa tadi 4? Sabar, ifah, menjaga diri dari hal-hal yang tidak pantas, menjaga kehormatan dirinya, syaja'ah, pemberani, dan adil. Sebaliknya, akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang tidak baik tumbuh dari 4 hal juga. Kebalikannya, yaitu apa? Al-jahlu, kejahilan. Maka orang yang melakukan yang tidak baik itu orang jahil. Omongannya kasar, omongannya corok, itu jahil, kejahilan. Yang kedua wazulmu, kezaliman. Yang ketiga syahwat, nuruti hawa nafsu, wal ghadab, dan amarah. Kejahilan yaitu dia akan memperlihatkan kebaikan dalam bentuk yang tidak baik, dan baik dalam bentuk yang jelek dalam bentuk yang baik. Maksudnya sesuatu yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Nah, jahil. Yang sempurna dianggap kurang, yang kurang dianggap sempurna. Kebalik-balik, kalian jahil. Sesuatu yang jelek dikira baik, sesuatu yang baik dikira jelek. Yang kedua kezaliman. Kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yaitu marah, yang seharusnya ridho dia marah. Sebaliknya, dia ridho di tempat yang harusnya marah. Yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia bersikap bakhil pada saat harusnya dia bermurah hati, dan bersikap bermurah hati seharusnya di dalam posisi yang bakhil. Semacam itu. Kemudian yang ketiga itu syahwat. Syahwat ini akan menjadikan orang rakus, pelit, bakhil, karena menuruti hawa nafsunya, tidak menjaga diri dari kehormatan, tidak menjaga kehormatan dirinya. Ini gara-gara apa? Syahwat. Dan juga yang keempat ini karena apa? Ghadab, marah. Ya, sikap marah ini membawa dia kepada kesombongan, balas dendam, hasad, permusuhan, dan semisalnya. Nah, terakhir ini ada doa ya di sini ya. Ada doa yakni agar kita bisa memiliki akhlak yang bagus. Maka di antaranya yaitu ada doa dari Nabi SAW. Di antara doanya adalah yani Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Mungkin ada yang hafal dengan kita. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Coba antum baca paling enggak supaya pernah baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang mungkar. Demikian juga dari amal perbuatan yang mungkar dan juga ahwa dari hawa nafsu. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nanti baca coba. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Jadi doa ini ada termasuk di dalam doa iftitah salat malam. Maka dengan menjaga doa-doa ini, mengamalkannya, doa yang penuh berkah ini, dan juga berpegang pada sebab-sebab yang bermanfaat, berupaya untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, dan juga wasilah-wasilah yang syar'i, yang terpuji, dan juga dengan mujahadun nafas, dengan jihadun nafas, menundukkan hawa nafsu untuk bisa tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adab manusia akan bisa menjadi baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia. Aku qouli hada naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.